6 sasaran keselamatan pasien apa aja sih, Mbak? Nah, sasaran keselamatan pasien adalah tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti yang dirancang untuk mencegah cedera pasien di lingkungan layanan kesehatan. Di Indonesia itu sendiri, keselamatan pasien diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Permenkes tersebut mewajibkan setiap rumah sakit untuk menerapkan standar keselamatan pasien yang mencakup 6 kriteria. Nah, 6 kriteria itu apa sih? Kita langsung simak aja video berikut. Setiap pasien wajib dilakukan identifikasi secara tepat dan benar. Dalam kebijakan atau prosedur memerlukan sedikitnya 2 cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti menanyakan pertanyaan terbuka, yaitu meminta pasien untuk menyebutkan nama dan tanggal lahir. Selain itu, dengan cara mengecek gelang identitas pasien. Gelang identitas pasien berisikan nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis pasien. Dalam pemasangan gelang identitas pasien, gelang berwarna biru ditujukan untuk pasien berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan gelang identitas berwarna pink untuk pasien berjenis kelamin perempuan. Dan untuk gelang identitas berwarna putih untuk pasien berjenis kelamin ganda atau bayi yang baru lahir. Untuk pemasangan gelang penanda berwarna kuning ditujukan untuk pasien yang beresiko jatuh atau butuh pengawasan ekstra. Sedangkan gelang penanda berwarna merah ditujukan untuk pasien dengan alergi obat-obatan. Gelang penanda berwarna ungu untuk pasien yang memiliki harapan hidup rendah atau do not resuscitation atau DNR. Gelang berwarna hijau untuk pasien dengan alergi latek dan warna abu-abu untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Tujuan pemasangan gelang identitas dan gelang penanda adalah untuk mencegah kesalahan karena keliru pasien yang terjadi di semua aspek diagnosis dan pengobatan, seperti sebelum pemberian obat, sebelum pengambilan darah, dan sebelum penyajian makanan atau tindakan lain. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh resipien atau penerima. Dikatakan efektif apabila pesan tersampaikan dan dipahami, serta tidak terdapat miskomunikasi pada saat melakukan perintah atau tindakan. Untuk mencapai SKP 2 ini, dibutuhkan 3 sasaran yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, adanya konsultasi antara perawat dengan dokter maupun tenaga kesehatan lain. Yang kedua, bila nilai kritis keluar, segera dilakukan tindakan. Dan yang ketiga adalah adanya timbang terima atau pertukaran shift. Dalam melaporkan kondisi pasien menggunakan teknik SBAR. S artinya situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien. B. Background, yaitu berupa informasi penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. A. Assessment, yaitu berupa pengkajian kondisi pasien terkini. Dan R. Recommendation, berupa informasi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Halo dok, saya perawat Sinta dari Ruang Dahlia. Izin untuk meminta rekomendasi untuk pasien dengan diagnosis post-operasi appendicitis. Beliau mengeluh nyeri berat pada bekas operasinya dikarenakan pasien mengonsumsi makanan pedas ketika makan malam semalam. Saya sudah menganjurkan pasien latihan tarik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyerinya dan saya berikan analgesik. Apakah ada rekomendasi tindakan lain yang bisa dilakukan dok? Baik, tolong terapi latihan tarik nafas dalam diteruskan ya nurse. Berikan juga obat antimietik parenteral untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya, dalam komunikasi efektif, perawat mencatat, mengkonfirmasi ulang pada dokter terkait tindakan selanjutnya dari laporan tersebut, atau biasa disingkat TULBAKON, tulis, baca, dan konfirmasi ulang. Yang dimaksud dengan obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat high alert medication yang terdiri dari yang pertama, elektrolit konsentrat pekat atau obat konsentrasi tinggi. Kemudian yang kedua,
obat beresiko tinggi yang dapat menimbulkan adverse outcome. Yang ketiga, obat-obat yang tampak mirip atau ucapan mirip. Dalam pengelolaannya, pemberian dan penyimpanan obat medication harus sesuai dengan panduannya. Obat head alert dan elektrolit pekat ditandai dengan stiker pada setiap box dan sediaannya. Begitu juga pada obat LASA ditandai dengan stiker kuning dengan bertuliskan LASA berwarna merah. Penyimpanan obat-obat head alert termasuk elektrolit pekat hanya boleh tersedia di instansi farmasi dan unit-unit tertentu. Cairan elektrolit pekat harus dipisahkan dari obat atau cairan lainnya dan diakses terbatas. Dalam pemberian obat harus menerapkan 6 prinsip, yaitu prinsip benar pasien, benar obat, benar dosis obat, benar cara pemberian, benar waktu pemberian, dan benar dokumentasi. Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan atau tindakan invasif lainnya bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam tindakan pembedahan. Salah lokasi, salah prosedur, atau salah pasien operasi, kesalahan dapat terjadi akibat dari komunikasi yang tidak efektif, tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi operasi, dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi tersebut. Penandaan berupa tanda rumput atau checklist di daerah yang akan diinisisi menggunakan skin marker yang tidak luntur atau terkena cairan atau alkohol sampai dengan proses operasi. Lokasi operasi juga harus digambarkan pada formulir penandaan sebagai informasi tindakan operasi dan disetujui oleh pasien. Proses time out dilakukan dengan menggunakan checklist keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan wajib melakukan 6 langkah kebersihan tangan. Kemudian, adapun cara cuci tangan dapat dilakukan menggunakan hand wash dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Selain itu, cuci tangan dapat dilakukan menggunakan hand rub berbasis alkohol yang dapat dilakukan selama 20-30 detik. Adapun cuci tangan wajib dilakukan pada 5 momen yang telah ditentukan, yakni yang pertama, sebelum melakukan kontak dengan pasien, kemudian sebelum tindakan aseptik, sesudah kontak dengan pasien, sesudah terkena cairan tubuh pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Sasaran keselamatan pasien yang keenam adalah mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Pencegahan risiko pasien cedera akibat jatuh di rumah sakit diantaranya dengan menempelkan stiker kuning pada gelang pasien dan juga tanda risiko jatuh pada tempat tidur pasien sebagai penanda bahwa pasien perlu dimonitor karena beresiko jatuh. Pastikan pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Kemudian, keluarga pasien diberikan edukasi tentang pencegahan pasien jatuh. Pasien dapat dibantu menggunakan alat bantu berupa kursi roda seperti dalam video tersebut jika terasa susah untuk berjalan. Selain itu, pasien perlu dievaluasi yang pertama tentang riwayat jatuh, kedua, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, ketiga, gaya atau cara jalan dan keseimbangan, dan yang terakhir adalah alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Selain itu, pasien perlu dievaluasi tentang yang pertama, riwayat jatuh pasien, kedua, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, yang ketiga, gaya atau cara jalan dan keseimbangan, dan yang terakhir, alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien.